Halo, salam sobat sehat, sukses, sejahtera. Pada pertemuan kali ini dengan senang hati saya akan menjelaskan tentang pelajaran statistik, khususnya tentang analisis of variance atau ANOVA, dua arah dengan interaksi. Perlu saya sampaikan dulu bahwa jika kita penelitian, tentu kita mempunyai variabel percobaan. Nah, dalam rancangan percobaan kita itu, biasanya kita menggunakan satu faktor atau satu variabel, atau untuk tingkat yang lebih tinggi kita mempunyai menggunakan dua variabel atau dua faktor, atau tiga faktor, atau tiga variabel. Di mana tiap-tiap faktor atau variabel itu mempunyai beberapa tingkatan. Bisa 3 tingkatan, bisa 4 tingkatan, bisa 5 tingkatan, dan seterusnya. Supaya cepat dalam penjelasan ANOVA dua arah dengan interaksi ini, saya akan memberikan gambaran bahwa dalam kasus ini kita ingin menyajikan dua variabel dengan masing-masing variabel satu, yaitu waktu fermentasi, di mana terdiri dari 5 level atau 5 tingkatan, yaitu waktu 1, T1, T2, T3, T4, T5. Sedangkan faktor kedua atau variabel kedua adalah putaran pengaduk dengan 4 tingkatan atau 4 level atau 4 derajat, yaitu P1, P2, P3, P4. Kasus ini kebetulan saya ambil untuk kasus fermentasi dalam bidang teknik kimia. Jadi dalam ini kalau fermentasi itu pembuatan bioetanol untuk bahan bakar, itu ada variabel diantaranya waktu fermentasi dan kecepatan putaran pengaduk dalam fermentor itu. Tetapi bisa juga sebenarnya variabel lain, misalnya kadar gula yang ditambahkan dan sebagainya. Nah, contoh ini kebetulan saya ambil di bidang teknik kimia. Sebenarnya bisa juga untuk bidang pertanian. Misalnya faktor konsentrasi pupuk atau penambahan pupuk. Di sini faktor jenis bibit, katakanlah jenis bibit jagung, ya, jenis jagung, di mana yang dicek itu adalah pengaruh jenis pupuk atau konsentrasi pupuk dan bibit jagung terhadap hasil per hektar misalnya. Kemudian juga bisa juga di bidang ekonomi, di bidang kedokteran dan sebagainya. Baik, saya akan masuk langsung ke prinsip umumnya adalah sebagaimana kita menghitung ANOVA pada pelajaran video-video sebelumnya, bisa di ANOVA satu arah, baik secara manual menggunakan Excel maupun menggunakan data analisis yang Excel. Kita selalu menghitung dulu pertama berapa jumlah perlakuan atau berapa jumlah baris, berapa jumlah kolom, ya. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat total, kemudian jumlah kuadrat perlakuan atau baris, jumlah kuadrat kolom, ya, dan sebagainya, serta jumlah kuadrat galat. Karena setiap penelitian itu selalu ada faktor kesalahan galat. Nah, khusus untuk dua arah dengan interaksi ini, ciri khasnya adalah data itu selalu dilakukan pengulangan. Perhatikan dalam kasus ini ada 3 pengulangan. Setiap variabel dilakukan 3 pengulangan. Itu ciri khasnya, ada pengulangan. Kemudian dalam perhitungannya nanti ada interaksi. Interaksi adalah jika ada interaksi antara baris dan kolom atau perlakuan satu dengan perlakuan lainnya. Nah, formulanya adalah sekaligus nanti kita langsung itu formula saya tampilkan di sini, ya. Di mana ini total semua data, ini T kuadrat per BKN ini, B ini adalah
jumlah baris, K itu kolom, N itu jumlah ulangan. Ya, ini adalah faktor koreksi. T kodrat per B KN ini adalah faktor koreksi. Kemudian ini jumlah kuadrat daripada baris, total baris per baris sampel ini. Kemudian ini jumlah kuadrat per jumlah per kolom ini. TJ kuadrat ini. Ya, dibagi baris kali kolom. Kalau ini tadi dibagi kolom kali bukan baris kali kolom, maaf saya, baris kali jumlah ulangan. Sedangkan ini adalah jumlah kolom kali ulangan. Semuanya dikurangi faktor koreksi. Sedangkan interaksi adalah lebih panjang rumusnya. Jadi nilai daripada ini TIG kodrat ini, ya, yang tadi kita dapatkan misalnya untuk nilai T kodrat ini, TIG kodrat, ya, untuk total per nilai per suhunya. Kemudian TIG kodrat itu adalah nilai per kuadrat per sampel, per jumlah sampel. Jadi misalnya ini 3 ulangan ini TIG kodrat ini. 59 ditambah 49 ditambah 54, berapa jumlahnya kuadrat ini? Dibagi N. N-nya itu tentu saja 3. Sini kan, 3. Dikurangi, ini jumlah kuadrat daripada baris tadi. Baris itu. Jadi, jumlah data seluruh ini sebanyak 4 kolom ini dikali 3, 12 jumlah data ini, ya, itu totalnya dikuadratkan. Ditambah baris kedua kuadratkan, baris ketiga kuadratkan, seterusnya dibagi kolom dikali baris, dikali ulangan. Dikurangi jumlah kuadrat daripada total per kolom. Jadi total suhu dari 59 ini tambahkan ya, sampai 49 ini dikuadratkan. Itu juga yang baris kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dibagi jumlah baris kali ulangan. Plus faktor koreksi. Nah, disinilah menyebabkan lamanya perhitungan daripada interaksi ini. Jadi banyak, selalunya kita tampilkan dalam diagram atau tabel ANOVA, 2 arah dengan interaksi. Di mana derajat bebas itu, ini nanti adalah derajat bebas per baris dikurangi, jumlah baris dikurangi 1, untuk derajat bebas kolom, jumlah kolom dikurangi 1, untuk interaksi, ya artinya derajat bebas baris dikali derajat bebas kolom. Untuk galat atau kesalahan, error, jadi baris kali kolom dalam kurung N-1. Ya. Kemudian ini, ya, ini adalah jumlah data keseluruhan. Jadi jumlah data keseluruhan itu adalah B kali N, ya, baris dikali ulangan, ya, baris dikali ulangan dikali kolom, atau kalau mau biasa disebut baris kali kolom dikali ulangan. Jadi kalau yang ini barisnya totalnya 5, ini 5. Kalau data ini, ya, 5. Kemudian kolomnya 4. Kemudian tiap data itu dikulang 3 kali. Jadi 5 kali 4, 20 kali 3, 60 dikurangi 1. Ya, itu. Kemudian untuk jumlah kuadrat tadi sudah dihitung, dijelaskan dari formula tadi. Kemudian kuadrat tegak itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jumlah kuadrat tengah itu sama dengan kuadrat tegak sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Itu masing-masing kelihatan sini. Kemudian F hitung adalah kuadrat tengah masing-masing dibagi kuadrat tengah galan. Berarti kan sini S1 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Begitu yang kedua ini S2 kuadrat dibagi S4 kuadrat.
Kemudian yang ketiga, interaksi S3 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Kemudian apakah dia perlakuan itu berbeda nyata atau tidak, nilainya itu dibandingkan dengan F tabel. Apakah tingkat kepercayaan atau tingkat kebenaran itu 5%, kesalahan itu 5%, atau 1%. Kebenarannya 95%, kesalahannya 5%. Kebenarannya 99%, kesalahannya 1%. Dihitung dengan faktor yang berpengaruh adalah alfanya. 5% bisa 5%, kemudian derajat bebas daripada baris, dan derajat bebas daripada galan. Jadi galan ini, kalau contoh ini yang baris, kemudian yang ini yang galan. Baik, kita langsung ke contoh. Ini kita kopikan dulu ini. Kita kopikan data tadi. Ya. Data ini kebetulan saya ambil acak, jadi sengaja datanya seperti itu. Jadi saya ambil random saja tadi. Ya. Tapi tidak akan seperti ini. Oke, sekarang kita Nah, kita sudah mendapatkan ini data. Karena tadi katanya jumlah, jadi kita jumlahkan dulu ini supaya mudah. Ya, ini kita jumlahkan. Ini 3 data. Ya, kita merge, kemudian kita jumlahkan jadi sum. Ya, sum. Kita ambil data ini. Ya, 4 kolom. Ya, jadi E46, perhatikan E46, paling saya E46 sampai H48, 48 gitu kan. Kita enter. Nah, itu jumlahnya. Saja dengan cara yang sama kita bisa copy. Ya, kita sudah mendapatkan datanya masing-masing. Jadi 600 ini adalah jumlah daripada data daripada yang pada waktu kelima. Seluruh datanya, jumlahnya 600. Begitu juga kalau data yang dibawain. Jadi kita buat dulu totalnya, ya, saya bilang total. Kemudian ini kita buat total juga, itu total baris tadi, ini total kolom. Kita kolom jumlah saja ini, ya. Kita ambil sum, ya. Kemudian kita lihat sudah pas dari E 46 di blok sampai ke E 60. Enter. Nah, itu totalnya, kita jumlahkan saja. Kita copy saja semuanya. Nah, itulah data, ya. Kalau kita buat biar lebih manis kelihatan petanya, maka dia bisa kelihatan ini ya. Nah, sekarang data keseluruhan itu berapa kita jumlahkan. Jadi baik itu secara vertikal maupun horizontal atau secara baris maupun kolom, yang harus sama dia. Kan misalnya jumlah keseluruhan data. Jadi kalau kita lihat sini, ya, data. Ya. Saya ulang lagi, saya perhatikan tadi. Ya. Ya, 3030. Kita cek apakah sama dengan yang ini, ya. Pasti sama lah, ya kan? Datanya dari sini. Nah, pasti sama lah. Yang 30 itu hanya pengecekan saja ya. Cek. Siapa itu salah tekan ya. Ini kita anggap saja kita ini sebuah pemula, ya. Jadi mudah dimengerti. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah menghitung jumlah row. Row itu kita simbolkan saja dengan, kalau di atas tadi baris B. Kita samakan baris BKN. Jadi B sama dengan ya di sini adalah berapa, jadi B sini
Jadi kalau kita lihat baris, berarti dia 5. Kalaupun kita mau pakai formula boleh. Misalnya cone E, ya, cone E dalam kurung. Boleh kita blok. Ini, ya, kurung. Tapi itu memperlama waktu saja sebenarnya, ya kan? Begitu juga misalnya dengan kolom, ya. Jadi sama dengan, ya kan? Kita bisa cone. Ini maksudnya supaya kalau panjang kan bisa kita gunakan formula, ya. Cone E ini, ya. Ini kita sudah tahu ini 4. Coba kalau panjang misalnya bagaimana kalau dia jauh sekali, kita bisa gunakan formula 4. Kemudian N-nya, ya, N kecil, ya, N kecil. Kalau N besar nanti kita seluruh sebuah data. Ini N kecil saja. Perulangan sama dengan, ya. Count juga kita buat kalau mau ini kepalangan, ya, samakan saja. Ini kita boleh ambil salah satu, yang ini boleh, ya, count perulangan. Jadi setiap data perulangan ini. Jadi nanti pasti pada percobaan faktor T1 dengan P1 diulang 3 kali. 3. Berikutnya kita menghitung, ya. Kita menghitung sebagaimana petunjuk di atas tadi, kita menghitung adalah jumlah koordinat total. Tapi baiknya kita ngitung ini dulu. Ini adalah faktor koreksi. T koordinat per BKN. T koordinat itu adalah jumlah data keseluruhan. Ini kita tandai. Jumlah data keseluruhan. Kita simbolkan agak kuning sedikit biar mudah, ya. Mudah menurut saya. Faktor koreksi kita singkatkan dengan FK. FK sama dengan, ya. Nah, ini kuadrat, ya kan? Ini dikuadratkan, ya kan? Per BKN. Jadi ini, ya, kita kuadratkan, perhatikan per. Jadi di sini kelihatan I, ya, kolom I, dan ini berapa? 61. I 61. Perhatikan. I 61 kuadrat, simbol kuadrat ini dibagi, ya, ya. Tadi BKN. Jadi B-nya berapa tadi? Ini B kali K, ya, kali bintang N. Tutup kurung. Nah, itu faktor koreksinya. Faktor koreksi. Kemudian kita ngitung berapa kuadrat jumlah kuadrat total. JKT. Ini mulai panjang rumus, ya, sama dengan, ya, bagaimana di atas tadi. JKT itu adalah jumlah seluruh data ini 59 kuadrat, ya, ditambah 57 kuadrat, ditambah 50 kuadrat, ditambah 49 kuadrat, dan seterusnya sampai data ke 60 ini, sampai ke 47 kuadrat ini, ya. Tentu panjang kalau kita mau tambahkan itu, karena ini kita gunakan formula saja, ya. Jadi kita gunakan sum, ya, sum SQ, ya, square maksudnya SQ itu dalam kurung kita blok saja, ya. Kita blok ini, oh yang ini tadi. Dari tadi E, berapa ini? E 46, E 46. Terus kita blok ke seluruh data. Nah, jangan termasuk jumlah, sampai T5 saja. Sampai ke ini, 47. Jadi sampai ke H60. Kurung, ya. Itu sudah kuadrat berarti. Sum SQ itu ternyata sudah kuadrat. Jadi maksudnya 59 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah 60 kuadrat itu maksudnya, ya. Kemudian dibagi. Dibagi berapa? Jumlah kolom dikali ulangan. Oh belum, maaf saya kurang waktu koreksi dulu, maaf ya. Waktu koreksi dulu. Ini kuadrat total dikurangi, ya, faktor koreksi. Faktor koreksi sudah dapat tadi, ini faktor koreksi. Karena nilai faktor koreksi tadi adalah ini. Ini faktor koreksi. T kuadrat per BKN faktor koreksi. Jadi langsung itu faktor koreksi. Ini
Jadi, nah, ini harganya, jumlah kuadrat total. Kemudian jumlah kuadrat GKB. GKB. Atau dalam hal ini suhu. Waktu ya. Waktu fermentasi. Ya. Sama dengan, ya, berarti kan formulanya, ini, formulanya. Ya. Nilai daripada jumlah masing-masing baris tadi, kuadrat, kan, per kolom kali ulangannya, dikurangi faktor koreksi. Ya. Jadi kalau begitu kita tidak mungkin juga 640 kuadrat, ya, di ini 62 kuadrat dan sebagainya. Saya kira repot kita, lebih baik kita pakai sum juga, sum SQ, ya, sum SQ dalam kurung, ya, ini kita blok aja. Nah, ya, dibagi dalam kurung, ya, jumlah kolomnya 4, ini, ya, kolom 4 dikali jumlah ulangan masing-masing di kolom ini 3, ya, ini, ya, ulangan, ya, karena saya sudah biasa membuat formula di kurung aja biar aman, biar lebih yakin kalau saya lebih udah kebiasaan. Jadi lagi saya tutup, baru dikurangi faktor koreksi, faktor koreksi. Jadi kerjakan selesaikan dulu, ya, baru kurang faktor koreksi. Walaupun saya tahu, kita tahu bahwa bagi itu kali dan bagi itu bekerja dulu, baru selesaikan kurang atau tambah. Tapi ini karena kebiasaan saja, ya. Dikurangi faktor koreksi. Nah, ini, ya kan? Sama dengan, ya, ini harganya. Kemudian JKK. JKK. Dalam hal ini kolom, ya kan? Kolom. JK, JKK. Kolom ini tadi pengaduk putaran, ya. Putaran pengaduk. Putaran pengaduk. Bukan jenis pengaduk, ini putaran pengaduk. Berapa RPM kalau kita presentasikan? Nah, sama dengan kita besarkan supaya, oke. Oh, akan dulu. Oke, sama dengan putar mengaduk. Nah, sama dengan ini tadi, tapi dia jumlah kolom. Jadi prinsipnya sama. Sum SQ, ya, dalam kurung ini jumlah tadi, jumlah daripada per kolom kuadrat, 786 kuadrat, 755 kuadrat, 730 kuadrat, tutup kurung. Dibagi. Apa dibagi? Dibagi jumlah baris. Barisnya ini. Ini sudah ada. Jadi 5 dikali ulangan. Ulangannya juga tadi 6, 3, ya. Saya harus kurung lagi, ini sudah kebiasaan. Kemudian dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi ini. Loh, ini ada yang salah ini. M50. M50. Oh, ini. Maaf. Tadi apa-apa ikut record ya. Sum Q. Ya, ini, ya. Jadi formulanya jelas. Sum SQ, ya. Sum SQ E61 tadi kan ini E61, ya, ini 61, perhatikan sel 61 sampai H61 perhatikan kolom 61, ya, dibagi dari baris kali kolom, dikurangi faktor koreksi. Setelah itu JK interaksi, JK dalam kurung
jika dalam kurung kolom kali baris. Kolom kali baris. Dan nulisnya apa simbolnya sih? Kita samakan saja supaya sama. BK, oh BK, ya, BK ya. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Kali kolom. Oke. Sama dengan. Nah, yang ini yang perlu kita inikan dulu. Karena ini belum dijumlahkan, kita jumlahkan dulu. Ya, kita buat dulu jumlahannya ini. Ini caranya kita buat penjumlahan yang di bawah. Saya perlu mengambil berarti berapa sampel ini. Contoh. Jadi saya ini dulu. Mohon maaf. Ini dulu, kita jumlahkan dulu. Saya lupa menjumlahkan tadi. Jumlahkan ini sum ya. Ini 92 kopi betul ya kan? Kemudian ini di bawahnya kita lihat 2 3 4 5 2 3 4 5. Kita cek benar tidak formula ini karena saya menurut juga ini kita cek ini 160 benar sumnya 143 ini kita cek tidak sum sudah lama tidak otak-atik ini. Oke, enter. Oh 124 ya, berarti keliru ini. Bentar. Sum nah, berarti ini keliru. Jadi kita ulang saja ini ya. Kalau ini sudah benar ya. F46 sampai F48. Berarti ini kita sumkan ya. Ini. Oh. Keliru. Ini tetap yang satu tadi. Yang satu ini. Ya. Ini. Kemudian ini P2 ya. Sama dengan P2 P P3 P P kemudian T4 ya. Pelan-pelan kita bisa mengerti. Oke. Copy paste. Kemudian P5 4. Oke. Ya, kita mendapatkan nilai-nilai koordinat daripada per sampel, per kolomnya. Nah, maka ini ada interaksi itu adalah kita gunakan dulu tadi sama dengan ya
Ini sum, ya, sum SQ, karena dia kuadrat juga dalam kurung, kuadrat seluruh ini. Sudah data tadi, kan? Nah, ini kan rumusnya tadi nih. Ini kan rumusnya. TIJ kuadrat ini maksudnya kuadrat jumlah daripada tiap total sampel ini. 3 kali ulangan ini. Ya. Oke. 67, H67 benar, H67 ini. Ya. Ya. Itu nanti dibagi N dia. N-nya itu 3. Ya. Dibagi N. N-nya tadi 3. Nih. Nah, karena dia akan ditambah lagi yang lain, atau dikurangi, tutup, ya, ini juga tutup, ya, dikurangi ya, dikurangi yang baris, dikurangi yang kolom, ya, oke, dikurangi, dia sum kuadrat juga, sum SQ dalam kurung, ya, ini tadi, yang baris, ya, baris tadi kalau baris dia dibagi dalam kurung kolom dikali ulangan, jadi kolomnya adalah 4. Ulangannya 3. Dan ini satu kesatuan kita kurung juga. Kurung. Dikurangi lagi yang kuadrat daripada kolom, ya. Sum SQ dalam kurung, ya. Total kolom dikuadratkan 759 kuadrat, 786 kuadrat, 755 kuadrat, 730 kuadrat. Tutup kurung dibagi jumlah baris. Jumlah baris kali daripada ulangan. Barisnya adalah 5, ya. 5 dikali, ya, dikali ulangan. Kurung. Kemudian ditambah satu lagi sini. Nah, setelah itu baru kita ditambah faktor koreksi. Kita koreksi. Kan formulanya ini faktor koreksi. Ya. Jadi faktor koreksi yaitu FK ini tadi. Faktor koreksi sudah kita masukkan tadi. Klik sini, enter. Ada kesalahan, berarti kita buktikan ada kesalahan di formula. Kesalahan di formula, oke, ntar zoom. Kurangi. Oh ini kurang satu. Ya kan, kurangnya ke 1 ya. Enter. Enter. Ini nilainya. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat maksud saya jumlah galat. Galat itu pasti ya kurangan dari total dikurangi semuanya itu. Jadi kalau kita JKG artinya JKG sama dengan ya total ya total ini dikurangi JKB ini dikurangi kolom JKK dikurangi interaksi. Nah, ini
Inilah galatnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel dari ANOVA. Tabel ANOVA tadi ini sudah ada bentuknya. Kita contoh saja ini, kita copy ini, ya. Kita copy, kita pindahkan ke bawah. Nah, oke. Kita besarkan sedikit supaya ini. Oke. Nah, sekarang baris. Baris tadi adalah waktu fermentasi. Ya kan? Waktu, ya. Waktu. Oke. Derajat bebasnya berapa tadi? Ya. Tadi perlakuannya adalah ini, ya. Jadi supaya ini tahu perlakuannya berapa. Perlakuan dikurang 1. Perlakuannya berapa? Perlakuannya sesuai dengan ini. Kita 5. 5 ini supaya enak kita ketik klik sini. Sudah ada 5 ini. Kita tulis 5 dikurang 1. Kenapa tujuan kita klik ini? Karena kalau kita merubah angka, berubah ini nanti otomatis jadi program ini. Otomatis dia berubah semua. Jadi itu enaknya. Harap. Jadi otomatis terpermula dia. Enter. Begitu ya ini kolom. Kolom tadi adalah putaran ya. Putaran pengaduk. Ya, oke. Nah, sama dengan jumlah kolomnya 4. Kita sudah tahu 4. Tidak usah tulis 4, kita cek karena kita sudah masukkan tadi. Sebaiknya, tapi boleh saja kita 4 wall cepat ya. Ini kurangi 1. Enter. Kemudian, untuk interaksi adalah ya kedua-duanya ini. Interaksi sama dengan ya dikali kolom. Kemudian untuk galan ya. Untuk galan ya PK N-1 ya. Atau kalau ini kita sudah tahu ini yang mudah, total. Total sama dengan total semua data, semua perkaluan. Jadi ini ya, 5 kali 4 kali 3 kolom ya. Oh, maaf, kurang 1 tadi. Kurangi 1 dia harus. Kurangi 1. Ini kan kurung dia juga supaya mudah. Kurung dulu supaya kelihatan formulanya lebih jelas. Dikurangi 1. Nah, ini 59. Jadi total yang di sini adalah DB total dikurangi semuanya ini. Itulah galan. Kita lihat coba. Ya, ini dikurangi baris, dikurangi kolom, dikurangi interaksi. Berarti kan ya totalnya 59. Ya kan? Nah, jadi 40 ini kan? Benar kalau kita hubungkan formula tadi. Kalau kita hubungkan formula, jadi kalau kita mau pakai formula boleh ya. BK 5 kali 4 20 ya. 20 ini N-nya tadi perulangan. N-nya N kecil ya. Mohon maaf ini N kecil ya. Kecil. N ini perulangan. Jadi N kecil ya, saya tulis dulu. N kecil sama dengan perulangan. Nah, sedangkan N besar itu jumlah data. Besar jumlah data keseluruhan. Kalau mau pakai formula N. Formula N atau ini juga pakai rumus bisa yang tadi. Lebih baik atau sama dengan saya buat sama dengan saja ya. Sama dengan B kali K kali N kecil dikurangi 1. Inilah lebih pasti. Daripada kita bingung-bingung dengan N besar N kecil, jadi baris kali kolom kali ulangan kurang 1. Itu yang pasti. Nah, kembali pada yang tadi ya. Dah kita masukkan JKB. JKB kita sudah hitung tadi kan. JKB ini nilainya tadi.
JKB ini. Waktu. Dapat. Kan. JKK masukkan juga sama dengan ya. Nih. Ter. Kemudian JKBK interaksi sama dengan interaksi. Oke. Interaksi itu ini berarti ya. Nah. Sedangkan JKT. Nih. JKT sama dengan JKG adalah pengurangan ke semuanya tadi. Di mana JKT tadi dikurangi JKB, dikurangi JKK, dikurangi JKBK, sama dengan JK galat. Itu galat. Ya. Supaya tidak terlalu berat ininya apa desimalnya kita kurangi saja ya. Nah, satu desimal. Sekarang berapa kuadrat tengah? Kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jadi berarti di sini untuk jumlah kuadrat untuk baris ini kolom jadi 165 dibagi 4. Jadi langsung saja ini sama dengan ya 105,5 dibagi 4. Dengan cara yang sama kita bisa copy sebenarnya supaya cepat. Copy. Karena dia bagi ini ya. Nah, dapat semuanya. Kemudian ini untuk F hitung kuadrat tengah daripada baris, misalnya hitung baris ya, dibagi kuadrat tengah galan. Untuk F hitung daripada kolom, kuadrat tengah daripada kolom dibagi derajat bebas kuadrat tengah galan. Jadi kita praktekkan sama dengan ini dibagi ya kuadrat tengah galan kan, galan. Atau kalau yang lain sebut jaga error. Oke. Sedangkan hitung dari kolom adalah sama dengan ya ini dibagi. Sedangkan interaksi sama dengan ini dibagi. Sekarang berapa F table? F table karena ini ada dua alfanya, jadi saya buat dua kolom ini. Ya, dua kolom. Di mana ini saya merge dulu supaya enak kelihatannya. Kemudian ini kita buat untuk yang 1%, ya. 1%. Persen. Ini untuk yang 5%. Saya tidak usah persennya, kita tulis 5% saja. Persen, supaya enak. Kliknya nanti enak. 1%. Kadang-kadang untuk penelitian di bidang teknik kimia, kita pilih saja yang 1%, 5%. Atau keteknikan lah umumnya ya. 1% itu harus yang betul-betul teliti, yang canggih, alatnya bagus, ya. Alatnya bagus, supaya keamanannya terjamin. Nah, cara ngitungnya adalah F table derajat bebas daripada ini kalau baris, kemudian derajat bebas galan. Jadi sama dengan ya F inverse, kita bisa gunakan itu formula, atau kita lihat di buku di tabel di statistik sama dengan ya dalam kurung ya 5% ya 5%. Di sini derajat bebasnya 4. Di sini derajat bebas galatnya adalah 40. Nah, kemudian untuk F table 5% yang untuk yang kolom ini
F inverse dalam kurung ya 5%, ya galatnya dB-nya ada 3, dB-nya sini adalah 40 kurung. Kemudian sini F inverse dalam kurung 5%, dB-nya 12, dB galat 40. Hal yang sama terjadi juga bisa kita gunakan untuk alfa 1%. Jadi ini kita bisa 1%. Jadi ya kita bisa copy sebenarnya ini copy. Ya. Tapi kita cek dulu. Ini di sini 1%. I inverse I71, J71 harusnya J71 ini F72, bukan F72, ini seharusnya F J71, ini E72. Tapi boleh pakai string, sebenarnya pakai string boleh. Sudah itu ini E75. Ya. E75. Kelihatan itu sama dengan F inverse dalam kurung 1 ya, kemudian ini 10 kurung. Ini sama dengan F inverse dalam kurung 1% ya, koma derajat bebas dan derajat bebas galat. Kita tebalkan kolomnya. Nah, apa artinya sini? Kalau kita baca di sini bahwa F hitung, misalnya pada kasus yang 5%, lebih kecil daripada F tabel. Demikian juga dengan 1%. Pasti itu. Karena F tabel 1% itu lebih selektif lagi. Lebih tinggi lagi dia. Coba kita ini samakan dulu ini ya. Desimalnya kita anggap ya 2 atau 3 lah. 3 desimal lah. Ya, 2. Nah. Kesimpulan kita di sini adalah perlakuan baik itu waktu fermentasi maupun putaran pengadu itu tidak memberikan beda nyata terhadap hasil fermentasi. Ini kebetulan angka yang saya ambil ini angka bukan hasil penelitian, angka random saya bersimulasi saja di data Excel ini ya. Jadi jangan dipikirkan ini kebenaran ya, bukan. Ini hanya permainan saja disimulasikan sini ya. Kebetulan saya ngambil posisinya random ada awalnya sehingga kelihatannya di sini acak sekali angkanya berkisar antara 40 sampai 60 saya buat randomnya itu. Nah, kalau seandainya kita ingin bermain lagi katakanlah bersimulasi ya, bersimulasi di mana ini kita rubah angkanya bisa ini berubah karena kita sudah formulakan tadi, kita formulasikan. Jadi kesimpulan dalam ini jadi hipotesisnya benar misalnya kalau pakai hipotesis ya. Jadi bisa hipotesisnya bahwa misalnya perlakuan waktu dan putaran pengadu tidak memberikan beda nyata misalnya. Ternyata benar. Tapi kalau F hitungnya lebih tinggi daripada F tabel, misalnya 5 misalnya atau 4 atau 8, lebih tinggi dari F tabel, maka berarti ada beda nyata. Dengan kata lain, kalau hipotesisnya menidakkan, jadi misalnya tidak beda nyata, kita tolak berarti hipotesisnya. Kalau kita mau pakai hipotesis ya. Tapi saya jarang juga menggunakan hipotesis kalau untuk tingkat-tingkat istilahnya
pemula dan sebagainya, kecuali kalau tidak ada pendidikan tinggi ya. Jadi intinya adalah F hitung itu dibandingkan dengan F tabel, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, berarti dia ada beda nyata antara perlakuan. Kalau tidak, kalau kecil, F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti tidak ada beda nyata perlakuan. Ya. Seandainya kita iseng lagi, kita ingin katakanlah ini kalau saya copy misalnya ya, saya copy ini, saya copy, oke, sama ini kita copy. Saya ingin lihat bagaimana supaya dia beda nyata, misalnya. Oke. Kita ini kan simulasi pertama ya, ini kita coba. Oke. Ini tadi kesimpulan kita adalah kesimpulan F hitung lebih kecil daripada F tabel. Jadi perlakuan waktu ya fermentasi dan kecepatan putaran pengaduk, putaran tidak memberikan beda nyata hasil fermentasi. Sekarang kita coba simulasi satu ya. Coba yang lain. Kita seandainya kita ini coba, angkanya kita coba. Kita lihat apakah formulanya masih berlaku ini. Ya, berlaku. Misalnya kita coba ini misalnya angkanya ini kita coba di sini saja kita coba. Di sini kita coba misalnya sampai 68 ya. 73. Berarti kan angkanya sudah berubah. 79 ya. Ya, sudah berubah. Kemudian ini 82. Kemudian di sini juga kita rubah misalnya 80 ya. Kemudian di sini kita rubah 75. Perubahan kita karena sudah formula, dia berubah semua ya, berubah angkanya. Kita lihat adakah F hitungnya berubah? F hitungnya masih kecil. Ciri dia masih kemungkinan kecil, itu kelihatan dari galat. Kalau galatnya sangat besar, jadi galat itu kan kesalahan. Kalau galat sekali berarti salah. Coba kita simulasikan lagi, bisa kita naikkan lagi angkanya. Ini misalnya kita coba misalnya 30 ya. 30. Ini kita coba 36 ya. 42 ya. Kemudian ini kita coba bicara 60, 64 ya, 78, 65. Kelihatan sekali ini. Nah, ini sudah mulai ada nih. F hitung di sini sebagai besar dan sudah mengecil nih, galatnya mengecil. Kalau awal tadi besar kan, berarti kan kalau awal tadi besar sekali galatnya ini ya, perbedaannya, dan ini sangat kecil. F hitung sangat kecil dibandingkan F tabel. Sekarang kita ingin misalnya mau beda nyata semua ya. Katakanlah ada pengaruh lah karena perlakuan kita dalam riset kita itu. Ya. Kadang-kadang kalau riset kita itu tidak ada pengaruhnya, kayaknya kurang ini rasanya kan, kurang puas kita. Nah, kita coba kolom pengaduk. Jadi pengaduk ini kita variasikan angkanya. Jadi antara P1, P2, P3, P4 kita angkanya kita variasikan. Terutama misalnya untuk yang ini. Jadi misalnya ini angkanya katakanlah 35 ya.
Ini 4. Ini kita buat misalnya 78. Ini kita buat misalnya 82. Kita lihat, apakah kita berubah sedikit, sudah berubah dia. Justru interaksinya kecil, itu masih tinggi. Kita coba lagi yang di T5. Ya. Ini misalnya 34, 5, ini 67, 68, ini 80. Nah, itu sudah tinggi. Jadi semua ini sudah berbeda, kecuali dengan yang 1%. Jadi ini dia berbeda nyata dengan 5%, tapi tidak berbeda nyata 1%. Ya wajar karena penelitian ini fermentasi di laboratorium katakanlah di teknik dan sebagainya. Nah itulah masukan. Jadi kita bisa saja, tapi saya mengajar ini bukan berarti Anda kalau penelitian berupa angka, bukan. Ini kita kan pelajar statistik. Saya menunjukkan bahwa bagaimana F hitung itu artinya dia kalau sudah menunjukkan kalau lebih besar daripada F tabel, berarti dia itu berbeda nyata. Jadi kesimpulan di sini adalah ya kesimpulan F hitung ya F hitung itu ya untuk alfa untuk tingkat kesalahan 5%, F hitung dalam kurung berapa angkanya sama dengan 3,66 lebih besar daripada F tabel. F tabel. Dalam kurung 2,61. 61 ya. 2,61. 2,61 berarti ada beda nyata. Ya. Tetapi tidak untuk tingkat kesalahan 1%. Atau tingkat ketelitian, bahasanya bisa saja. Kalau diambil yang positifnya, tingkat kepercayaan 95%. Atau kalau kesalahannya 1%, tingkat kepercayaan 99%. Nah, ini untuk ya khusus yang baris ya. Jadi tambahi kata-kata sini faktor ya. Faktor baris dalam kurung waktu fermentasi untuk tingkat kesalahan 5% ya. Atau bahasanya bisa juga disimpulkan lagi, lebih simpel lagi. Misalnya ini 1 ya. 1. Kedua misalnya ya, perlakuan eh, perlakuan putaran pengaduk memberikan beda nyata pada tingkat kesalahan 5%.
dalam kurung F hitung lebih besar daripada F tabel. Ya kan? Ini 3,59 lebih besar daripada 2,84. Demikian juga untuk interaksi. Interaksi 2,65 lebih besar dari 2,0. Jadi beda nyata juga. Tapi tidak berbeda nyata untuk tiap 1%. Jadi saya kira ini silakan dibahas ya, silakan dilanjutkan untuk dianalisis ya. Karena kita bukan hanya membuat diagram ANOVA-nya, tapi menganalisisnya yang paling penting. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf karena agak lama ini jadinya. Terima kasih karena mau nulis formula dulu tadi dan menjelaskan simulasi-simulasi ini ya. Tapi sekali lagi alat statistik ini jangan digunakan untuk memanipulasi data sehingga dia berbeda nyata atau tidak berbeda nyata. Jadi saya tadi mengajarkan kalau perhitungan statistik menunjukkan karena contoh saya tadi dengan data yang acak ternyata tidak berbeda nyata. Nah, bagaimana kalau beda nyata? Kalau berarti saya rubah logo datanya sini sehingga jadi perubahan. Karena sudah diformulakan berubah sedikit, berubah semua dia. Ya otomatis itulah. Jadi kita dengan demikian, walaupun tanpa menggunakan program aplikasi, kalau kita menggunakan rumus-rumus Excel rumus-rumus statistik yang benar, kita tuliskan dalam Excel ini yang benar, maka ini akan menjadi template, jadi formula nanti. Jadi untuk dua arah, ya, dengan interaksi apabila perlakuannya sama, artinya faktornya itu sama antara T dengan 5 derajat dan P dengan 4 derajat, ya dia ganti-ganti saja. Misalnya tadi pertanian tadi, pupuk misalnya dengan konsentrasinya 5 tingkatan. Sedangkan jenis jagungnya misalnya dengan 4 bibit. Dihitung berapa jumlah hektar per hektarnya, dimasukkan data. Ya sama formula ini langsung bisa dipakai. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Sekali lagi, selamat belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan Anda semua menjadi orang yang sukses. Salam sobat, sehat, sukses, sejahtera.